Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Anang Faisal Mariuki, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Teganing, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 1.1 tugas 1.1.A.5.2 tentang nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Adapun kekuatan konteks sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana pada hal ini yang kami maksud adalah tentang budaya-budaya yang ada di lingkungan kami yang bisa kita kontekstualisasikan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, yang pertama yaitu upacara merti dusun. Tentu kita sudah sering ya mendengar tentang upacara merti dusun, karena akhir-akhir ini upacara merti dusun sering kali diperingati oleh hampir setiap atau oleh semua pedukuhan atau dusun di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya yang kedua adalah pemakaian batik gebek renteng sebagai seragam di sekolah. Nah, ini yang kami gunakan setiap hari Kamis. Kemudian yang ketiga adalah tata krama atau unggah-ungguh, yang ini nanti akan kita jabarkan lebih lanjut. Yang keempat adalah karawitan, ini seni musik dengan alat berupa gamelan dan perangkatnya. Yang kelima adalah tari jadilan atau kuda lumping. Selanjutnya kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai nilai luhur budaya dan kearifan lokal yang relevan dengan pembentukan karakter budi pekerti murid di lingkungan kami, yaitu dengan menerapkan konsep Tri Pusat Pendidikan. Upaya untuk melestarikan budaya sopan santun melalui keteladanan atau ing ngarsa sung tulodo dan dukungan ing madya mangun karso dan dorongan tut wuri handayani dengan memberdayakan sinergitas lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, menerapkan pendidikan budi pekerti dalam konteks penguatan pendidikan karakter, budaya sopan santun merupakan modal bagi murid untuk dapat tumbuh menjadi pribadi yang berbudi pekerti. Selain itu, dalam ranah kehidupan bermasyarakat, budaya sopan santun ini sangat diperlukan. Tidak hanya untuk membangun jati diri, namun juga agar dapat berinteraksi dengan baik di masyarakat. Kemudian, satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya yang dapat diterapkan, yaitu saya mengambil fokus pada pembiasaan penerapan tata krama atau unggah-ungguh di sekolah. Tata krama atau unggah-ungguh ini adalah merupakan kaidah yang ada pada masyarakat Jawa dalam bertutur kata atau bertingkah laku dengan memperhatikan penutur dan lawan tutur serta melihat situasi dengan tujuan untuk menjaga kesopan santunan, untuk saling menghormati serta menghargai orang lain. Adapun untuk implementasinya di sekolah yaitu dengan penggunaan bahasa yang sopan ketika berbicara. Dalam hal ini kita membiasakan untuk memilih dan memilah bahasa dan kalimat yang tepat dalam berbicara sesuai tingkatannya. Karena di dalam bahasa Jawa kami ini ada kaidah atau tingkatannya. Untuk digunakan kepada siapa lawan bicara itu ada perbedaannya. Untuk contoh, dalam bahasa Indonesia ada kata makan. Nah, makan itu kalau untuk di dalam bahasa Jawa bisa madang, mangan, dahar. Nah, itu ada perbedaan tingkatannya.
Selanjutnya, menunjukkan sikap atau gestur yang tepat ketika komunikasi dengan orang. Nah, ini kami contohkan. Misalnya ketika kita berjalan, kemudian ada orang lain yang sedang duduk, kita mengucapkan permisi sambil agak sedikit membungkukkan badan kita. Kalau sebagai contoh dalam bahasa Jawa, kita mengucapkan derek langkung, bisa ditambahkan Pak atau Ibu tergantung lawan kita bicara itu siapa. Kalau misalnya berjenis kelamin laki-laki, kita mengucapkan derek langkung Pak. Nah, itu kalau di dalam bahasa Indonesia sama aja artinya dengan permisi Pak, numpang lewat gitu ya. Dibarengi dengan gestur kita agak membungkuk. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya, jika kita menunjuk arah atau memberikan informasi dengan kita menggunakan jempol atau ibu jari kita. Kita tidak menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk, tapi menggunakan ibu jari atau jempol kita. Di dalam adat kami Jawa itu lebih memberikan rasa hormat. Terakhir, untuk kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada video ini, yang pertama, bahwa pembiasaan tata krama atau unggah-ungguh dapat membentuk budi pekerti murid menjadi lebih baik. Yang kedua, tata krama atau unggah-ungguh ini bisa berupa gerakan atau bisa juga berupa ucapan atau tutur bahasa lisan. Yang ketiga, pembiasaan tata krama atau unggah-ungguh untuk membentuk karakter murid ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai pendidik di sekolah memberikan contoh, dorongan, dan juga motivasi, dan juga memberikan situasi yang kondusif untuk pembiasaan tata krama atau unggah-ungguh ini di sekolah. Demikian apa yang dapat kami paparkan. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap pemaparan ini ada manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.